Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel YouTube Ilgi 21. Jadi kali ini saya berada di tengah kuburan, bukan tengah sih, tapi pinggir, di bagian pinggir, tapi saya ada di kuburan. Dan waktunya siang hari, jadi saya tidak terlalu berani jika saya membuat video di malam hari di tengah kuburan. Dan tentu video kali ini agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Jadi kali ini saya menceritakan sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh seseorang. Dan berikut ceritanya. Jadi begini kawan-kawan. Cerita ini tentang seorang yang menceritakan keluarganya itu kena santet. Apakah di sini ada teman-teman yang pernah kena santet atau orang terdekatnya kena sama santet? Bisa teman-teman komen di bawah ya. Jadi begini, ceritanya itu awal mulanya heboh di media sosial, di Twitter. Jadi cerita ini dimulai pada tahun 2005. Ketika perempuan bernama Gina dan keluarganya itu pindah rumah karena tugas pekerjaan dari ayahnya. Jadi setelah beberapa bulan mengontrak, Gina dan keluarganya akhirnya membeli tempat tinggal di dekat kediaman namanya Yoshinoya. Jadi keluarga ini awalnya ngontrak, pindah karena tugas pekerjaan. Setelah berapa bulan ngontrak, akhirnya dia membeli sebuah rumah di tempat tersebut. Nah, awal mula tersebarnya atau viralnya kisah ini, jadi pada bulan April 2020, tepatnya jam 11 malam di Twitter, keluarga tersebut atau atas nama Oci namanya ya. Jadi keluargaku disantet tetangga sendiri. Jadi dia post sebuah postingan yang menyatakan keluargaku disantet tetangga sendiri. Nah, begini ceritanya. Kala itu ya, keluarga Gina ini merupakan orang berada yang cukup berada kehidupannya. Kita anggap saja keluarga yang bercukupan. Mereka dikenal sangat ramah sekali kepada warga di sekitarnya, tapi tak semua suka dengan keluarga tersebut. Ibu Gina memang menyukai anak kecil, bahkan tak jarang ia mengasuh anak tetangganya untuk mengusir sepi. Tidak sekali dua kali tetangga menitipkan anaknya kepada keluarga si Gina ini. Hingga membuat sang ayah kesal dan melarang istrinya mengasuh anak tetangga. Jadi ibu Gina ini sangat suka sekali anak kecil, sehingga setiap waktu untuk menghilangkan kesepiannya dia itu mengasuh anak tetangganya, dan juga para tetangga juga suka menitipkan anaknya. Namun hal tersebut tidak disukai oleh suaminya. Sewaktu ibu Gina pergi keluar kota dan meninggalkan suami serta anaknya untuk sementara, kejadian aneh mulai terjadi saat kepergian ibu Gina. Sang ayah tiba-tiba mengalami gejala stroke di telapak kaki dan tangannya. Gejala tersebut hanya terjadi setiap menjelang maghrib. Mendengar kabar itu, tetangga yang biasa menitipkan anaknya ke keluarga Gina ini memberikan teh dan minyak pijit yang ia bawa dari kampung. Bukannya sembuh, penyakit ayah Gina ini semakin parah. Bahkan kini ayahnya tidak dapat berjalan dan bekerja seperti biasa. Jadi ketika ibu Gina ini keluar kota, ada kejadian aneh yang terjadi, di mana ayahnya Gina ini mengalami gejala stroke yang terjadi di telapak kaki dan telapak tangan. Mohon maaf teman-teman, saya agak merinding
sedikit. Jadi ketika mengalami stroke, jadi ada tetangga yang biasa menitipkan anaknya itu memberikan dia minyak pijit, nah untuk mengobati gejala stroke tersebut. Namun faktanya penyakit ayahnya semakin parah, dan anehnya juga bahwa gejala stroke-nya itu hanya dialami ketika menjelang maghrib. Nah, ketika Ibu Gina kembali ke rumah, keluarga langsung membawa sang ayah ke rumah sakit. Namun ya, dokter mengatakan tidak dapat menemukan penyakit yang diderita ayahnya. Anehnya, selama di rumah sakit ayah dapat berdiri dan berjalan seakan sakitnya hilang seketika. Aneh juga ya, ketika ke rumah sakit dokter tidak menemukan penyakitnya, dan di rumah sakit juga ayahnya sehat-sehat saja, bisa jalan, tidak seperti orang stroke yang dialami ketika di rumahnya. Jadi sebelumnya tetangga yang lain datang untuk menjenguk ayah Gina. Ternyata menjenguknya itu ke rumahnya, bukan ke rumah sakit ya. Ternyata salah satu dari tetangga Gina itu memiliki kemampuan yang tidak bisa dimiliki manusia biasa, yakni dapat melihat hal-hal kasat mata, atau kita katakan orang indigo. Nah, saat sudah keluar dari rumah sakit, tetangga indigo itu datang mengobrol dengan Ibu Gina. Ia mengungkapkan bahwa penyakit yang diderita suaminya si Ibu Gina ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Ia minta izin kepada Ibu Gina agar membantu suaminya Ibu Gina ini diobati oleh orang indigo. Artinya dia minta izin untuk membantu ayahnya Gina biar cepat sehat. Keesokan harinya, tetangga Gina yang indigo datang bersama seorang ustadz. Keduanya sempat berdiam diri di depan pagar sebelum memasuki rumah keluarga Gina ini. Saat menjalani ruqyah, ustadz itu memijit sambil berkata, "Ini paku di tangan saya serta ulat bulu." Kesimpulannya, ayah Gina terkena santet. Jadi ketika diobati oleh sang ustadz, sedang di ruqyah, jadi sang ustadz menyimpulkan bahwa ayah Gina ini kena santet. Ruqyah itu cukup sekali ternyata. Esok harinya tiba-tiba Gina menjerit histeris. Ia mengatakan melihat sosok hitam tinggi sedang berbaring di sebelah sang ayah. Ia juga mengatakan sosok hitam itu sering mengikuti ayahnya. Wah, agak serem juga ya, saya agak merinding kawan-kawan. Walaupun siang hari, tapi karena menceritakan cerita horor saya agak merinding ya, walaupun rame juga di pinggir jalan sana. Jadi si Gina ini sering melihat sosok yang hitam dan tinggi berbaring di dekat ayahnya, dan dia sering melihat hal tersebut. Pada malam hari, ustadz kembali datang untuk mengobati ayah Gina ini. Nah, namun sebelum itu ustadz tersebut bercerita kepada Ibu Gina bahwa kemarin sebelum memasuki rumah keluarga Gina ini, ia disambut oleh sosok hitam tinggi yang melarangnya masuk ke dalam rumah keluarga Gina. Belai itu sorry teman-teman, jadi rasa merinding saya hilang ketika ada orang yang lewat. Jadi kita lanjut bahwa ketika kedatangan ustadz untuk kedua kalinya, dia menceritakan bahwa ketika mau memasuki rumah keluarga Gina ini, dia sempat dilarang oleh sosok yang diceritakan oleh Gina, yang sering dilihat oleh Gina tersebut. Jadi singkat cerita teman-teman, saat tertidur Ibu Gina ini bermimpi sosok perempuan yang merupakan sebuah petunjuk, di mana sebelumnya dia sudah dikasih tahu oleh ustadz jika memimpikan seseorang, maka seorang itulah pelaku yang memberikan santet kepada suaminya. Dan ternyata dalam mimpi tersebut
merupakan tetangga yang merupakan yang sering menitipkan anaknya kepada Ibu Gina ini. Ustadz pun memberikan usulan agar memberikan pagar gaib, agar mereka membuat pagar gaib supaya hal-hal mistis seperti ini tidak bisa masuk lagi ke dalam rumah keluarga Gina ini. Semenjak beberapa kali menjalani ruqyah, kini kondisi dari ayah Gina ini sudah kembali sehat dan mulai bisa bekerja, meski terkadang masih merasakan rasa sakit di kakinya. Jadi sudah lekas membaik ya keluarganya ayahnya si Gina ini, setelah menjalani beberapa, benar kawan-kawan, HP saya hang, tidak bisa disentuh. Wait, halo, bentar, kok aneh ya, sebentar. Jadi teman-teman di Twitter juga atas nama Oci @Yoshinoya, dia ini menulis begini di Twitternya, di rumah Gina sebelahan sama tetangganya, dan setiap malam Jumat tetangganya suka bakar kemenyan di area luar rumahnya. Jadi suka kecium gitu guys. Beberapa orang yang indigo suka datang ke rumah Gina selalu bilang tetangganya itu ternyata memelihara sendiri jinnya, jadi nggak pakai dukun. Wow. Jadi setiap malam Jumat tetangganya Gina ini sering bakar kemenyan dan kecium di sekitarnya, dan ternyata juga tetangganya ini, kata orang yang indigo, dia ini memelihara jin. Jadi untuk menyantet orang itu dia melakukannya sendiri tanpa perantara atau mendatangi seorang dukun. Selanjutnya dia juga menulis, dan dia juga udah nyantet beberapa orang sekitarnya. Terus dan dia juga udah nyantet beberapa orang sekitaran rumahnya dengan motif yang sama, yaitu iri. Jadi udah tahuan ya. Semua rata-rata dibikin sakit, terus nggak bisa kerja dan nyari uang, alhasil jadi hidup susah, jadi biar samaan gitu. Jadi tetangganya intinya dia iri sama orang-orang yang bercukupan kehidupannya di sekitarnya dia, hingga dia santet keluarga tersebut sehingga nanti sakit dan tidak bisa bekerja, sehingga kehidupannya ya sama-sama tidak bercukupan. Jadi begitu teman-teman cerita horor kali ini, di mana ada sebuah keluarga yang kena santet oleh tetangganya, dan dia menceritakan hal tersebut di Twitter sehingga viral juga di media sosial. Bagi teman-teman yang memang punya cerita horor, bisa juga komen di bawah atau DM Instagram YLG21, linknya ada di bawah. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan cerita ini atau terbelit-belit, karena memang saya juga sistemnya baca juga, jadi belum terlalu menguasai gitu. Sekian kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.